Laki-laki, Kamu mau apa? Jangan dekat, aku ancam kamu. Cantik, jangan dekat, kamu mau apa? Aku kasih tahu kamu, ini siang bolong, jangan dekat. pria, Aku orang baik. Aku tidak mempancara ini. langit tidak biar putri mati. Aku mohon kamu. Kamu sedang apa? Kamu siapa? Kenapa lihat pria langsung cium? Kamu tidak punya sopan santun? Walau kamu cantik, tapi jangan harap pakai cara ini buat dapat aku. Kamu minggir, minggir. Kamu sedang apa? Lepas aku? Shui Mei, aku paling suka mawar. Tidak ada tenaga. Sepertinya, kamu itu hadiah dari langit buat jadi obat penawar aku. Bukan, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Tunggu. Ampun. Jangan begini. Aku tidak berani. Bicara sembarang lagi, aku bunuh kamu. Racun sudah hilang. Dunia macam apa ini? Siang bolong begini, main culik pria saja. Apa tidak ada keadilan? Tapi dia memang cantik. Uhuk, tidak, tidak, tidak. Kalau dia bangun, aku. Mungkin dia bakal bunuh aku gimana? Napas. Kamu ngapain? Pelatih gym kayak kamu, aku sudah sering lihat. Pakai alasan kasih arahan, mau genit ke aku. Bukan, aku tidak gitu. Kamu ini kenapa? Aku bilang potong gaji 1.000. Cari pelatih di mana? Tidak beres ini. Wanita memang bahaya. Tidak boleh lama di sini, aku harus kabur. Putri. Tuan Putri, kamu bangun. Putri, Racun kamu sudah hilang. Tidak rasa apa-apa lagi. Mungkin sudah hilang. tapi Putri, racun ini cuma bisa sembuh pakai itu. Mana pria kurus tadi? Manusia atau mimpi? Tidak apa-apa. Jangan kasih tahu siapapun. Orang Raja Yu dan Selir Nian mungkin masih di sekitar sini. Ayo pergi sekarang. Aku kaget sekali. Dunia sekarang, dunia benar-benar kacau. Kenapa jadi begini? Kapan aku bisa pulang? Rampok. Rampok. Kamu rampok aku? Dengar baik-baik, kami rampok baik-baik. Cuma mau uang, bukan orang. Apa dia tidak punya uang? Tidak ada uang atau makan, jangan banyak bicara, hajar dia. Siang bolong begini, di tempat umum begini, kalian itu tidak benar, malah ikut jadi rampok, ayo ikut ke polisi. Anak muda, bukan mau kami, desa sedang kena wabah. Kami harus jadi rampok. Aku benar tidak ada jalan, pejabat juga tidak bantu, malah tambah pajak kami benar sudah buntu, Tuan. Jangan lapor ke pejabat, jangan lapor polisi. Iya, dengar cerita kalian berdua, tidak tampak seperti bohong, ayo bangun. Tuan, Sudah. Rampok itu butuh ahli, pulang dan latih lagi. Ayah, gawat. Ibu makan bola sayur. Dia tersedak, napas dia mau habis. di gunung sepi ini, cari dokter di mana? Gimana ini? Ibu bakal mati, tidak boleh mati. Jangan mati. Tuan, mohon selamat istri aku. Kamu tampak orang hebat, selamat istri aku. Selamat ibu aku, tolong selamat ibu aku. Iya, aku paham cara darurat. Bawa aku lihat. Tuan, aku ada satu tanya. Apa itu cara darurat? Ayo cepat. Nanti istri kamu mati. Kamu makan cepat sekali. Buat apa? Pak Kades, Istri Hualau. sudah lapar hari-hari. Lihat ada makanan, mata pasti lapar. Beri jalan. Tuan ini tahu obat.
Istriku, Biar aku lihat. kamu buat apa? Aku periksa dulu. Dia tersedak. Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu paham obat? Jangan buat kacau. Telat nanti tidak sempat. Ayo angkat dia. Cepat. Kamu buat apa ini? Ini tidak sopan. Buat apa? Kata mau selamat istri, tapi malah ganggu dia. Minggir. Lihat, aku sudah bilang. Dia itu tukang tipu. Tadi, istri walau masih napas, sekarang sudah hilang. Semua minggir. Kamu mau selamat istri? Percaya sama aku? Pergi sana. Ibu, kamu tidak apa-apa. Syukurlah, aku tidak apa-apa. Pria gagah ini, pria kurus yang tolong aku. Istriku, pendekar muda ini tolong kamu. Pendekar muda. Hebat sekali. Hal sepele. Oh ya, pendekar. Lihat, dunia sedang kacau, kamu sendirian, tidak ada tujuan. Bagaimana kalau tinggal di desa? Bagaimana? Pendekar, tinggal dan ajar kami ilmu. Iya, benar itu. Aku, Wang Ershu, kagum. Tuan sangat hebat, tinggal di sini saja. Aku beri jabatan kepala desa untuk kamu. Kamu pimpin warga desa, jalan hidup yang layak. Semuanya, setuju tidak? Setuju. Kalian semua orang Malang. Lagian aku tidak ada tujuan. Tinggal di sini. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini. Tapi, cari makan dulu buat aku. Putri, lukisan kamu ini, apa pria waktu itu, yang obat racun kamu? Iya, Dia kurus kering. Persis seperti hantu sakit. Bisa bantu Putri, itu keberuntungan dia. Tapi, kenapa? maaf kalau aku bicara jujur. Situasi istana sedang kacau. Selir Nian dan Pangeran Yu, mereka sedang incar. Kalau dia sebar gosip tentang skandal sama Putri, kubu Selir Nian bakal punya bukti. Posisi Putri di istana bisa jadi sulit. Lebih baik, Cari dia. Bunuh dia. baik. Cara latih kamu salah. Sini lihat, bagian kaki, beri tenaga. Pantat jepit dan lurus, tekan ke bawah. Ayo lagi. Pantat jangan nungging. Hei, masa angkat ini tidak kuat? Bukan begitu, Pak Desa. Tiap hari cuma makan sayur, tidak ada tenaga. Benar tidak kuat angkat? Sepertinya sudah waktunya ubah menu makan kita. Kepala desa, kali ini barang bagus apa? Ini namanya bubuk protein. 1 sendok tiap hari. Bisa bantu tubuh kalian, tumbuh dan pulih cepat, tingkat daya tahan tubuh. Buat tubuh kuat sehat, bisa tumbuh otot tenaga, buat kalian semua, tiap orang akan jadi pria berotot. Kakak, apa itu pria berotot? Singkatnya saja, seluruh tubuh penuh otot, 1 tinju bisa hajar, seekor sapi. Apa sehebat itu? Kakak kamu, kurus. Aku belum makan ini. Mulai besok, aku makan dan latihan bareng. Asal aku bisa kekar, kalian semua juga bisa. Apa ini? Ayo, bisa tidak? Ayo. Putri, Pihak Selir Agung Nian sudah mulai gerak. Sepertinya kerja sama dengan Beijiang. Banyak orang di militer sudah ganti jadi orang mereka. paksa ayah pecat putra mahkota. Angkat anaknya, Pangeran Yu. Selir Agung Nian memang kejam. Terakhir kamu kena racun, itu perbuatan mereka.
Apa kamu tahan saja? Belum waktunya. Tindak sembarangan, hanya akan kalah total. Sekarang Selir Agung Nian, sangat ayah sayang. Jika sekarang bongkar dia, ayah pasti bela dia. Tidak bisa basmi sampai akar. Lalu kita harus apa? Adikku, si putra mahkota, memang dia agak bodoh. Tapi sekarang masih bisa tahan. Benar juga. Yang aku suruh cari, si kurus itu, apa sudah ada kabar? Seluruh kota, berat bawah 40 kilo, laki-laki kurus itu, sudah cari semua. Tidak ketemu. Orang yang Putri cari, Ternyata penakut sekali. Lari jauh sekali. Putri, kamu. Apa mungkin? Apa itu? Kalau benar begitu, Putri, jangan sampai orang tahu. Bagaimana kabar sekarang? Banyak jenderal tentara semua sudah ganti orang kita. Cuma waktu itu, gagal bunuh Qin Shuang. Dia kabur. Racun dia sudah hilang. Aku curiga. Curiga apa? Qin Shuang kena racun cinta. Harusnya racun itu butuh laki-laki buat tidur bersama baru bisa sembuh. Aku curiga dia pakai itu. Kalau pakai kenapa? Dia balik hidup-hidup, itu masalah. Cepat bunuh putra mahkota, paksa ayah turun tahta, biar tidak tambah masalah. Aku paham. Selama Qin Shuang ada, dia jadi masalah besar. Dengar kabar Dayang Qin Shuang baru-baru ini diam-diam cari tahu soal laki-laki kurus. Ada hal itu juga. Aku suruh orang pantau. Putri, ini obat aborsi. Minum ini, janin gugur. Benar mau minum? Putri, sekarang bukan saat tepat punya anak. Bisa hancur semua. Kinge. Aku mau. Putri sungguh mau lahir anak ini? Ini darah daging sendiri. Mana ada ibu, tega gugur dia. Lalu, masih cari si kurus itu? Cari. Bunuh dia kalau ketemu. Anak ya anak. Dia ya dia. Wah, Pak Lurah, otot kamu ini benar-benar ubah total. Jijik sekali. Aku kasih tahu, olahraga benar dan tambah nutrisi. Hasil bakal lihat. Akhirnya otot balik lagi. Dunia kacau ini, hanya yang kuat bisa hidup. Ibu, aku dengar kabar, pelayan pribadi Qin Shuang, sering ke tabib kerajaan diam-diam. Sepertinya, minta obat penguat janin. Ada hal begini? Dia benar pakai cara penawar racun itu. Bahkan, langit bantu aku. Ini keluarga raja, skandal sangat besar. Ibu, apa kita lapor saja masalah ini ke ayah? Jangan buru-buru. Bukti belum kuat. Cepat kirim orang, cek ke istana Lengning, pastikan kabar benar. Iya, Aku hormat pada Ibu, Pangeran Yu. kenapa kamu cepat balik? Kabar sudah jelas. Putri Lengning baru minta izin Kaisar. Cek keadaan rakyat. Sudah keluar istana. Ibu, sepertinya gosip itu benar. Qin Shuang buru-buru pergi, takut soal bayinya, bisa ketahuan. Sepertinya memang begitu. Masalah ini, jangan sampai bocor, cepat cari dia di rakyat. Bawa balik ke istana. Aku bawa dia depan Kaisar. Paksa Kaisar sekalian. Aku patuh perintah ibu. Apa yang kamu buat? Tadi ibu bilang, masalah Qin Shuang jangan bocor. Dia sudah dengar. Harus mati. Meski sederhana, tapi dekornya lumayan bagus. Demi cari tempat ini, aku sudah usaha keras. Akhirnya ketemu juga tempat yang sembunyi. Tapi dengar di desa ini, ada grup penjahat baru, badan mereka kekar semua. Dunia lagi damai, suasana juga tenang. Aku ini Putri Lengning, masa aku harus takut? Kamu tentu nggak takut. Tapi kata orang, penjahat ini nggak rampok warga. Malah sibuk tani dan ternak, juga ajar warga sekitar, biar badan sehat. Orang jahat tetap jahat. Nanti habis aku lahiran,
Aku bakal habisin mereka. Aku sudah tahu. Pergi istirahat sekarang. Tenaga kuat, kaki harus kokoh. Pukul dengan keras. Dengar baik-baik, banyak keringat pas latih, sedikit darah pas perang. Boleh juga. Pak Desa, aku nyerah. Biar minum banyak susu protein, aku nggak bisa lawan dia. Bangun. Apa musuh bakal stop? Cuma karena kamu capek, mana ada musuh, Pak, aku nggak mau bangun. Pak Desa, gawat. Di lembah arah barat, Ada sekelompok orang, baju hitam yang aneh. Bukan kayak orang biasa. Mereka tuju ke sini. Orang baju hitam, ada berapa orang? Sekitar 5-6 orang. gerakan mereka lincah, pasti mereka jago silat. Pak Desa, apa mereka itu datang buat cari kita? Apa akhir-akhir ini kita terlalu pamer? Nggak peduli siapa mereka, kita harus lawan mereka. Ingat yang aku ajar. Semuanya siap, masuk posisi jaga. Ambil senjata. Siap? Yakin ini tempatnya. Desa miskin begini. Apa pantas putri sembunyi? Kabar itu benar, cuma ada desa ini. Belakangan tiba-tiba makmur, sangat curiga. Ada jebakan, hati-hati. Serang-serang. Tim 1 kepung kiri, tim 2 ke belakang, tutup jalan mereka. Tangkap mereka. Kepala desa, kita menang. Kerja bagus. Orang-orang ini bukan kayak bandit biasa, malah mirip tentara resmi. Kita selama ini tidak urus sama pejabat. Kenapa mereka ke sini? Yang mulia, aku tidak berguna. Gagal bawa Putri Lengning. Apa Qin Shuang di desa? Aku tidak tahu. Sampah. Biasanya ngaku elit di antara elit. Cari orang saja tidak bisa. Iya. Tuan Putri, fasilitas sini terbatas. Ayo balik istana saja, lahir di sini saja. Tapi, Tapi apa? Kamu mau semua orang tahu? Kamu bisa bantu lahir? Aku kasih tahu, kalau Tuan Putri sampai kenapa-kenapa, aku cincang kamu nanti. Pas datang tadi, tidak bilang Tuan Putri. Aku cuma bidan kampung. Belum pernah bantu orang ningrat begini. Jangan banyak omong. Mau hidup, tunjuk hebatmu, atau aku penggal kepalamu. Tuan Putri, Dorong terus, Tuan Putri. Tuan Putri, dorong. Sudah lahir. Bayi sudah lahir. Tuan Putri. Bayinya perempuan. Perempuan itu bagus. orang bilang suka laki-laki, tapi aku suka perempuan. Tuan Putri, kamu ini kenapa? Kamu bisa bantu lahir? Aku tidak. Sepertinya di perut Putri masih ada satu lagi. Masih ada? Kalau gitu, cepat bantu keluar. Tuan Putri, perempuan lagi. Perempuan itu bagus. Masih ada. Tuan Putri, Tuhan jaga proses ini. dorong terus, Tuan Putri. Lahir, lahir, lahir. Masih ada lagi. Harusnya sudah habis. Tuan Putri, kamu hebat sekali. Orang kerajaan memang beda. Fisik kamu kuat sekali. Total lahir berapa? Tuan Putri, cuma 3 anak. Dulu selir negara tetangga, lahir 99 bayi. Semua perempuan? 2 perempuan, 1 laki-laki. Oh iya, Putri, ada mawar darah di punggungnya. Benar-benar langka. Mawar darah. Benar itu orangnya. Benih dari orang itu. Bagus, bagus. Beberapa tahun ini, Pangan dan kain desa, untung semua naik. Bos, bukan cuma itu.
Sekarang markas kita, klinik dan sekolah sudah bangun, warga dari desa sekitar semua datang gabung ke sini. Sudah bilang berapa kali? Panggil kepala desa, jangan panggil bos, kita jadi mirip kelompok preman. Iya, benar. Dengar, kalian bisa tidak, sikap sedikit benar? Lupa hal 4 tahun lalu, dunia ini sedang tidak aman. Sudah, kumpul dan latih. Ayo serang. Pukul harus lurus, tinju harus cepat. Yang di belakang, ayo jongkok. Lihat kepala desa kita, badan sangat tegap, pasti nyaman peluk saat tidur. Benar sekali, tidak tahu dia suka siapa. Gadis mana yang bakal untung. Bagus, mantap, tahan terus. Kepala Desa Zhou. Pak Zhou, kabar gembira. Pak Zhou, lihat ini, 3 orang ini, paling hebat di daerah. Semua kagum, kamu pahlawan hebat. Yang ini, Sun Xiaowei, nona keluarga Sun, kaya raya. Ini Lin Waner, nona keluarga Lin, kerabat orang penting, pintar dan sopan. Ini Zhao Tiechui, nona keluarga Zhao. Nama memang kasar, tapi punya tempat silat. Sama kamu, pasti cocok. 1 seksi goda, 1 pintar sopan, 1 ceria. Semua tampak oke. Pak Zhou, aku lama kagum. Badan kamu ini, aku peluk pasti nyaman. Pak Zhou hebat semua, urus desa, sangat rapi. Aku kagum. Kalau aku punya suami kamu, pasti untung. Pak Zhou, kamu hebat latih, sama kuat. Kalau kita jadi tiap hari latih bareng, gimana? Kenapa aku ingat wanita itu? Terima kasih semua. Tapi, aku belum mau pikir soal cinta. Benar? Kamu coba bilang lagi. Zhou Mui, kamu laki-laki bukan? Barang enak malah tolak. Pak Ketua Zhou remeh aku? Atau sudah punya pacar? Marga Zhou, apa maksud kamu? Anggap aku kurang feminin? Mau coba sekarang? Ayo Panco. Kamu menang, aku pergi. Pak Ketua, kenapa? 3 gadis ini, Lihat, lebih cantik dari selir istana, kenapa dia tidak mau? Pak Ketua sakit yang bikin malu. Aku mau tebak. Pak Ketua itu pasti kuat olahraga, sampai otak jadi bodoh. Gadis cantik ini, dia tidak mau. Perempuan, repot. Tapi, cantik. Hanya bisa begini. Para nona sekalian, kalian sangat baik, tapi aku tidak suka perempuan. Aduh, ibu. Sekarang jadi tenang, tapi nama aku hancur. Pak Ketua Zhou, kamu cuma marah? Tidak. Ini sungguh benar. Aku benci perempuan sejak kecil. Kalau perempuan sentuh aku, badan aku langsung gatal. Sungguh minta maaf. Ini benar. Sila pulang. Maaf. Cih. Susah payah cari yang pas, cocok sama badan aku. Sayang sekali. Aduh, kenapa jadi begini? Putri, sudah 4 tahun, kita harus balik istana. Suka sekali hari begini, jauh dari hal istana. Tidak ada ribut. Selama kamu tidak di istana, Selir Nian dan Pangeran Yu sudah pegang kuasa besar. Kalau kamu tidak balik, putra mahkota pasti tidak bisa lawan. Aku juga tahu itu. Tapi aku rasa aneh. Aku sudah pergi 4 tahun. Apa mereka tidak sadar? Kok tidak ada kabar? Mana si nakal Xiao Yu? Pergi ke hutan lagi, main sama elang besar. Anak nakal ini. Bikin pusing saja. Kamu bilang aku kenapa? Apa kena guna-guna? Kok sakit 4 tahun, tidak sembuh juga? Ibu jangan panik, minum obat tabib ini. Kamu pasti bakal sembuh. Sejak aku sakit, jadi repot kamu. Tidak urus mahkota dan Qin Shuang. Ibu jangan khawatir. Jejak Qin Shuang sudah aku tahu, malam ini habis dia. Iya, hati-hati. Terus, jangan bunuh tabib lagi. Tabib istana ini, hampir habis kamu bunuh.
Kemarin-kemarin, ayah sempat kena flu, sampai tidak ada dokter. Semua yang periksa ibu, tabib itu, tidak boleh hidup. Jangan sampai kabar, ibu sakit bocor keluar. Lapor. Nyonya, Pangeran Yu. Pasukan sudah siap, bisa jalan sekarang. Iya, harus cari Qin Shuang. Habis semua. Di sini. Ada yang sebar racun. Hingge, ada yang sebar racun. Cepat ke sini. Cepat bangun. Cepat bangun, bangun. Ibu, bau apa ini tidak enak? Cepat tutup hidung kamu. Aku ngantuk mau tidur lagi. Ibu sedang main game baru sama kami. Aduh, cepat, lari selamat diri. Siapa itu? Berani serang Putri Lengning. Tidak bilang ada anak kecil. Jangan banyak bicara. Bawa semua, ambil hadiah. Putri, kamu cepat bawa anak-anak pergi. Lalu kamu? Aku tahan mereka di sini. Kamu harus hati-hati. Wah, setia sekali kamu, tapi payah sekali. Aku bilang, Malam-malam begini, kenapa ganggu kami? Capek sekali. Soal kamu tidak suka wanita, kan sudah jelas ke semua orang, cuma belum ketemu, wanita yang kamu suka, kamu tidak punya istri, aku punya istri. Malam ini aku teman istri, Jangan berisik. Apa ada hubungannya? salah kalian? Siang tidak latih benar. Malam ini aku teman kalian. Gerak, gerak, gerak. Gerak apa? Dung tak dung tak. Dung tak dung tak. Ayo gerak. Aduh, ada gerak, ada suara. Suara apa itu? Babi di rumahmu, lepas dari kandang? Diam. Gawat. Ada masalah. Ambil senjata. Kepala desa. Putri Lengning, serah diri saja sekarang. Terima uang orang, bantu urusan orang. Maaf, Tuan Putri. hari ini aku lalai. Mau bunuh? Silakan saja. Kok ada yang bantu? Diam, jangan gerak. Aku sering ajar, warga desa harus rajin, maju tiap hari. Nggak sangka, masih ada komplot rampok, bawa mereka, kurung di penjara desa. Iya, Cewek ini cantik banget, kok muka nggak asing? Cowok ini lumayan hebat. Badan bagus. Sayang kalau nggak pakai. Cantik, kamu nggak apa-apa? Makasih sudah bantu. Tapi orang-orang ini, biar aku yang urus. Bawa mereka ke istana, biar Selirnian dan Pangeran Yu nggak bisa elak lagi. Cantik, kurung mereka di penjara. Hukum bakal hukum mereka, aku saran, jangan main hakim sendiri. Muka cakep, tapi otak kuno. Sayang banget. Nggak usah repot, biar Ratu yang atur. Ratu? Pernah dengar di sinetron? Siapa itu? Kamu nggak apa-apa? Pak Lurah, 3 orang ini mati. Nggak bisa selamat. Pak Lurah, cuma cewek ini, masih bisa selamat. Bawa dia ke desa. Coba obat baru aku, mungkin masih guna. Diao Xiong, aku tidak pulang semalam lagi. Apa ibu bakal pukul? Seandainya kamu bisa bicara, aku tidak tahu, kamu bicara apa. Iya, coba kamu tulis saja. Kenapa ada asap hitam? Itu arah rumah kita, Diao Xiong. Cepat terbang lihat ke sana. Mana rumah? Ibu, kakak, bibi Kingge. Diao Xiong, cepat kamu cium baunya, cari kemana ibu pergi. Mereka pergi ke gunung, ayo kita ikut. Harus temu ibu. Nyonya, aku tidak becus. Tadi kami hampir sukses. Tiba-tiba muncul orang kuat. Semua jago silat. Otot mereka kuat. Orang kita sudah kalah. Orang kuat? Dari mana mereka? Mana Qin Shuang? Geng itu cuma lewat. Qin Shuang kena panah racun anak buah aku. Walau tidak mati sekarang,
Pasti tidak tahan lama. Kena racun? Ini bantu kita. Hal ini jadi mudah, cuma saja tidak bisa tangkap saksi hidup. Sayang sekali. Tidak bisa. Cuma kena racun tidak cukup. Harus lihat mayat dia sendiri. Harus pasti tidak ada salah. Aku tanya kamu, geng itu sembunyi di mana? Lihat arahnya. Mirip di gunung dekat sini. Desa yang katanya tempat Olahraga dan tanam itu. Cuma banyak orang payah. Pas sekali, aku bawa anak buah ke sana. Bisa sapu tempat itu. Sarang orang jahat itu. Lalu nomor 2, selesai hal ini. Singkir Qin Shuang sampai mati. Aku mau lihat, siapa yang bisa bantu dia. Kepala Desa Zhou, obat ini benar bisa manjur tidak? Bubuk protein bisa tawar racun? Kepala Desa Zhou, apa obat ini benar ampuh? Kata aku, sakit dan racun dia reda. Mungkin karena efek bubuk protein aku terlalu kuat. Jadi, tubuh dia sedang alami susun ulang dan pulih total. Tapi saat proses ini, tubuh dia mungkin muncul sedikit Efek samping. Efek samping apa? Itu tidak bahaya, hanya saja nutrisi terlalu banyak. Intinya, serap nutrisi sampai batas maksimal. Kamu paham? Ah, Sudah, lupa saja. Tunggu dia bangun, lihat sendiri. Efek tidak sangka sehebat ini. Sobat Elang, kesempatan datang. Aku mau susup cari ibu. Kamu tunggu kode aku. Kalau ada bahaya, aku tiru suara burung koko. Koko, koko, koko. Pangeran Yu, depan itu desa. Ada pos jaga di gerbang. Tapi orang itu sedikit. Apa kita serang? Sekelompok orang kasar. Paham cara atur pasukan. Ingat, tujuan utama tangkap Qin Shuang. Lalu, si kepala desa sok tahu. Bunuh semua. Lawan, bunuh tanpa ampun. Serbu, tangkap hidup Qin Shuang. Mereka mau tangkap ibu. Ibu bahaya. Astaga, ada orang serbu desa. pasti orang Raja Yu. Bagaimana ini? Bagaimana dengan putri? Tidak sangka dia benar putri. Urusan orang kerajaan banyak sekali. Kalau begitu, kamu jaga sini. Jangan keluar, aku cek dulu. Putri Leng Ning sembunyi di mana? Putri apa? Kami cuma petani biasa, cuman olahraga saja. Angkat besi saja, kamu bocah ini. Pakai baju norak sekali. Tengah malam di hutan rimba, kamu pasti nyasar. Diam. Kalau berisik lagi, aku bantai seisi desa. Cepat bilang, kepala desa di mana? Aku kepala desanya. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa tengah malam begini, datang bikin rusuh di sini? Kamu orangnya, kepala desa sok tahu. Otak kosong, cuma modal otot. Berani campur urusan kerajaan. Serah Qin Shuang sekarang. Aku kasih kamu mati tenang. Masuk wilayah kami, masih saja sombong. Belum tentu siapa yang menang. Putri, kenapa kamu jadi begini? Ibu, Bibi Kingge. Akhirnya aku temu kalian. Yang mulia kecil, bagaimana kamu temu tempat ini? Aku datang bersama kakak Elang. Banyak orang jahat di luar. Ibu, ayo kita cepat kabur. Ibu, Aku mau lihat siapa berani. Kalau kamu tidak mau bicara, pergi mati saja. Serang mereka. Biar mereka lihat, hasil latih kita, bukan cuma otot. Henti sekarang. Efek ini agak kuat. Resep bubuk protein ini. Apa ini terlalu kuat? Kepala desa. Dia tampak makin besar, kamu Qin Shuang. Kenapa kamu jadi begini? Kamu kurang ajar. Berani sebut nama aku, berani tidak sopan juga. Coba lihat cermin dulu. Lihat diri sendiri. Kamu sudah jadi apa? Adik aku takut. Apa orang jahat datang lagi? Mana ibu dan Bibi Cingge? Aku rasa aku dengar suara Bibi Cingge. Ada juga suara pria galak. Kakak, ayo cari ibu.
Hahaha. Apa ini benar Kakandaku? Kenapa jadi kekar begini? Tidak. Tapi jadi gagah begini? Apa ini benar putri dari istanaku? Bukannya ini wanita perkasa nomor 1? Tuan Putri, Dia tadi bilang dia Tuan Putri. Ternyata dia benar putri. Pangeran Yu, berani bicara sembarang lagi, kamu percaya aku bakal. Bibi Cingge, mana ibu? Tuan muda, Tuan putri, dia ada di sini. Bibi Cingge, kamu bohong. Ini bukan ibu. Iya, ibu itu kurus dan cantik. Bukan seperti beruang besar itu. Hingga, aku kenapa? Wajahku, tubuhku, kenapa jadi begini? Kamu. Itu kamu. Aku tanya kamu. Apa yang kamu buat? kalau mau obat racun, bukannya harus buat tubuh sehat, biar bisa lawan racun, hahaha. Mau obat aku? Tubuh sehat? Persetan denganmu. Astaga, kuat sekali. Ibu jadi begini bagus. Hanya agak besar. Ibu pernah ajar kami. Jangan nilai dari rupa. Qin Shuang, oh Qin Shuang, kamu sudah jadi seperti ini sekarang. Mana berani balik istana? Sepertinya, adik putra mahkota lihat kamu, tidak bakal kenal lagi. Aku saran kamu serah diri saja. Aku ingat masa lalu. Ingat apa? Aku ini Pangeran Yu. Kalau kamu tidak utus orang pakai senjata racun, apa aku bakal jadi begini sekarang, Pangeran Yu? Aku pukul kamu. Rasakan ini, Pangeran Yu. Kapten, kita tolong Pangeran Yu. Sana, kamu tolong. Ayo maju. Tolong aku, kalian cuma diam saja. Cepat, tolong aku. Cepat bunuh orang ini. Kamu maju. Kamu tolong Pangeran Yu. Kenapa kamu tidak pergi? Aku takut. Kalau putri luka, nyawa kita bisa hilang. Luka putri, kalau punya ilmu. Kamu tidak jadi prajurit. Lindung yang mulia. Siapa berani tolong kamu? Aku ini kasih makan monster apa? Pak Lurah, ini silat atau jurus pedang? Kamu kasih dia protein atau pil dewa? Waktu itu aku diprotein, aku tambah sedikit ekstrak obat herbal, tidak sangka dia begini. Ayo bangun. Dasar kalian sampah. Monster, itu monster. Cepat bunuh dia. Penjahat mau bunuh ibu. Lindung ibu. Mati kamu, bocah. Yang mulia. Kita tidak bisa menang. Lari, cepat balik istana. Aku harus bilang ibu, dia sudah jadi monster. Cepat pergi. Aku tanya kamu sekali lagi. Apa yang kamu buat padaku? Balik aku seperti semula, sekarang juga. Cepat. Kepala Desa Zhou, cepat cari jalan keluar. Paman, cepat balik ibu seperti semula. Putri, tenang dulu. Jadi begini, bubuk yang aku beri itu bubuk protein, dosisnya agak terlalu kuat, jadi, pacu potensi tubuh kamu, buat badan kamu, ubah bentuk sedikit. Sedikit saja. Kamu bilang ini sedikit? Baik. Maksudku banyak sekali, tetapi kalau pikir lagi, aku rasa badannya bagus, Tampak oke. banyak orang lain, minum obat pun tidak bisa. Coba kamu pikir lagi. Pikir baik-baik. Pikir apa maksudmu? Bisa balik aku tidak? Aku tanya bisa tidak? Ah, bisa, tetapi butuh sedikit waktu, olahraga, secara ilmiah. Gerak buat diet, jaga pola makan, dengan begitu, badan kamu bisa balik seperti semula, jadi langsing lagi. Kenapa aku harus percaya? Banyak orang lihat di sini. Percaya saja padaku, pasti bisa, tidak masalah, percaya aku. Percaya kamu? Oke. Aku percaya kamu sekali lagi. Kalau tidak bisa balik, Kamu tunggu saja. Hingga, ayo pergi. Putri, atur badan tidak ada jalan pintas, kata orang jaga mulut, gerak kaki. Mulai hari ini, latih aerobik dulu. Lari. Hari ini, keliling desa, lari 10 putaran. 10 putaran, dulu aku di istana naik tandu. Dulu beda dengan sekarang. Meski badan kamu sekarang tampak bagus juga,
Tapi, kalau kamu suka badan yang rata itu, harus lari. Tidak ada cara lain. Lari? Atur napas. Jaga tempo. Rasa lemak bakar. Ingat muka Pangeran Yu yang ejek kamu. Diam. Hebat, Putri. Tenaga dia, bisa lempar aku sampai luar desa. Tunggu sebentar. Kamu harus begini. Perut kencang. Pinggang turun. Kaki dorong. Ayo jalan. Bagus? Putri memang bakat olahraga. Bisa kurus dalam waktu dekat. Jangan tawa. Aku berapa lama harus latih supaya bisa kurus lagi? Putri jangan buru-buru. Turun berat badan perlu latih beban dan aerobik. Gimana kalau begini, nanti kita burpee 10 set. Tiap set 100 kali. 100 kali? Aku bunuh kamu. Semangat, Ibu, semangat. Ibu, Putri, istirahat dulu. Jangan sampai capek. Tidak mau. Pokoknya, aku harus kurus lagi. Aku tidak tahan sama badan babi ini. Jangan khawatir. Putri bakat gali tanah. Bukan, maksud aku. Tekad kamu kuat. Putri, minum bubuk protein ini, tambah tenaga. Ini apa? Minum ini tidak buat gendut? Mana mungkin. Aku buat ini sendiri. Resep bakar lemak, tenang saja. Cepat minum. Aduh, sayang sekali. Aku tanya kamu, kenapa kamu bantu aku? Tidak takut kalau aku sembuh, hukum kamu? Dulu memang takut. Sekarang tidak. Kenapa? Karena aku pikir kamu, ibu yang baik. Juga putri yang unik. Hari ini, aku akan cek hasil olahraga. Tunjuk ke semua. Pernah lihat ukuran samsak, tinju ini? Belum pernah. Hari ini kalian lihat. Hari ini di desa, kenapa ramai sekali? Musim panen? Ramai itu biasa. Ibu, Paman Zhou, kita ikut main. Aku tidak ikut. Ibu, ayo sini. Pelan-pelan. Putri, ayo sini. Aku tidak ikut. Ayo. Kamu coba. Tidak apa-apa. Aku ikut. Kamu tahan. Kepala Desa Zhou. Terima kasih. Putri sudah lama tidak senang begini. Bahagia itu sederhana. Hanya kita sering lupa, buat hal bahagia. Kamu sangat spesial. Aku belum pernah di istana, temu orang dengan sifat kayak kamu. Begini, nanti kita jadi saudara. Kalau nanti ada masalah, cari aku di ibu kota. Aku ini Putri. Bakal bantu urus semua. Tapi bicara soal putri, semua anak kamu itu sangat lucu sekali. Mereka pintar dan berani. Benar-benar hebat. Itu pasti. Mereka semua itu paling aku sayang. Walau biasanya agak sedikit nakal, tapi sangat nurut. Paling utama anak kecil kamu. Wah, dia malah punya elang sangat besar. Aku pikir, ayah mereka pasti pria gagah perkasa. Bikin aku marah. Cuma orang tidak berguna yang mati muda. Mati muda. Aku sudah utus orang untuk cari dia. Aku ini Putri. Di kota besar ini, siapa yang aku tak temu? Pasti sudah mati. Mati juga bagus. Kalau aku temu dia, bakal aku siksa dia. Kalau bukan dia, aku takkan di luar, sudah lama sekali. 3 anak aku lucu, cari ayah itu gampang. Kalau sudah kejam, bahkan suami sendiri, langsung bunuh saja. Aduh, untung waktu itu, wanita jahatnya bukan dia. Kamu bicara begitu, aku ingat. Aku juga punya satu wanita yang sangat aku benci, aku kasih tahu kamu. Kalau aku temu dia, aku siksa dia. Siksa dia.
Siksa dia habis-habisan. Aku dulu pikir 1000 cara buat siksa dia. Kalau aku temu dia, pasti aku buat dia menderita, sampai dia ingin mati. Coba kamu cerita, kamu mau siksa bagaimana? Tidak boleh kasih tahu. Pikir saja sudah kejam. Kamu, Tuan Putri, jujur saja, kamu hebat juga. Wajah tembam ini. Lihat itu agak lucu. Squad, harus ada tenaga. Satu kali lagi. Ibu, kapan kamu bisa jadi cantik lagi? Aku tetap suka ibu yang tenaga kuat bisa angkat kami. Ikut cara kepala desa Zhou, aku bakal cantik lagi. Dia mana? Tidak tahu. Semalam kamu minum banyak. Kepala desa Zhou, antar kamu pulang pagi. Aku minum banyak. Aku tidak buat malu? Harusnya tidak. Dia gendong kamu, pas pulang, tampak dia senang. Senang sekali. Pak Lurah Zhou yang gendong kamu pulang begini. Katanya ini gendong ala putri. Gendong ala putri. Itu nama khusus buat aku? Kenapa dia malu? Kalau aku bisa jadi ayah anak-anak ini, bagus juga. Tuan Putri, aku tidak masalah kamu pernah nikah. Xiao Yu, aku mau tanya sesuatu. Kamu mau punya ayah? Kata Bibi Kingge, pergi jauh sekali. Pak Lurah Zhou, siapa yang kamu maksud? Maksud aku kalau, ayah kamu itu tiba-tiba pulang, kamu mau apa? Aku mau tanya dulu, kenapa lama tidak pulang? Lihat kami dan ibu, kalau dia tidak punya alasan yang bagus, kakak Elang bakal patuk dia. Hahaha. Kakak Elang hebat. Anak-anak tidak sayang ayah mereka. Ayo kuat lagi. Semangat. Wah, hebat sekali, memang begitu maksud dia. Paman Zhou, kamu seperti duo-duo kami. Teman kami main, ajar ibu jadi hebat. Paman Zhou mau jadi duo-duo kami? Kurang pas kalau begitu. Paman Zhou jadi saja duo-duo kami. Meski sekarang ibu jadi lebih kuat, tetap cantik. Dia pasti bakal balik normal. Boleh juga kalau begitu. Kingge, kamu rasa nggak Pak Zhou baru-baru ini aneh? Aku juga rasa begitu, dia selalu hindar Tuan Putri, tapi diam-diam lihat kamu, dan anak-anak juga. Aku juga sadar itu, aku juga rasa, cara tatap dia ke anak-anak. Yang penting rasa sangat rumit. Apa dia benci kita, karena bawa anak-anak? Nggak mungkin, Pak Zhou nampak, bukan orang kayak gitu, dia juga baik pada anak-anak, sangat baik. Tuan Putri, apa Pak Zhou suka kamu? Suka aku? Mana mungkin. Aku ini Tuan Putri, dia cuma orang desa. Dia berani suka aku? Pak Desa, resep baru kita ini, benar bisa atau enggak, Putri kalau latihan terus, bakal jadi wanita sakti. Kita bisa buat sesuatu enggak? Biar sifat dia jadi baik, kamu nggak tahu, 2 hari lalu, Putri kalau marah, dia langsung tarik, Wang Ershu dia angkat, aduh ngeri, sangat takut. Kamu nggak percaya? Kamu tanya dia saja. Takut. Paman Zhou, kamu bisa jadi duo-duo kami? Pak Desa, kenapa kamu senyum sendiri? Siapa senyum? Apa aku senyum? Apa aku senyum? Aku tanya kamu apa aku senyum? Cepat kerja. Pak Zhou, kamu baru-baru ini? Apa ada beban? Nggak ada apa-apa. Aku nggak mau paksa. Tapi kita sekarang ini, sudah usaha bareng. Kamu bilang saja kalau ada masalah, apa karena masalah Yuang buat cemas? Bukan itu, Yuang dalam waktu dekat, nggak bakal serang desa lagi. Terus kenapa? Tuan Putri, beberapa hari lagi, kamu sudah sembuh. Nanti, apa harus balik istana? Iya, kondisi istana lagi kacau, adik putra mahkota butuh aku. Yuang dan Nian Guifei nggak bakal tinggal diam, sudah saat aku balik, apa mungkin? Dia berat lepas aku? Dia mau pergi, kembali ke istana bahaya itu. Tapi aku bahkan tidak berani bilang suka padanya. Zhou Muyi, apa kamu masih laki-laki? Tidak benar ini. Dia itu seorang putri. Kalau nanti dia tidak mau,
terus marah dan bunuh orang, dia bakal tebas aku. Tuan Putri, kami bakal kangen kamu. Ah, iya, juga dua putri kecil, dan juga Tuan Putri. Tuan Putri, butuh apa saja bilang saja. Desa kita tidak punya apa-apa, cuma punya tenaga besar. DNTM. Baik, Ibu, nanti kita boleh main lagi? Ibu, aku tulis surat buat Pak Desa. Apa dia bakal terima? tentu saja bisa. Kalau ada apa-apa nanti, cari aku di ibu kota. Pak Desa Zhou, terima kasih sudah jaga kami. Pamit dulu. Pak Desa. Gawat. Ada banyak tentara. Lebih banyak dari sebelumnya. Mereka bawa bendera keluarga Nian. Mereka kepung desa kita. Itu tentara keluarga Nian. Berani sekali mereka bawa pasukan. Putri, bagaimana ini? Jangan takut. Ada aku di sini. Semua siap perang? Iya. Tenang saja. Aku tidak biar kalian luka sedikit pun. Aku jenderal bawa perintah Selir Agung, datang buat serang sarang pencuri. Kepung putri tanpa titah raja. Nian Yao, kamu mau lawan raja? Wanita gendut ini, berani sekali ngaku jadi putri. Mana mungkin keluarga raja punya, orang jelek seperti kamu. Selir Agung, beri perintah. Bunuh semua tanpa ampun. Prajurit, serang. Tabur bubuk. Bubuk cabai. Sapu bersih. Maju sekarang. Lihat aksiku. Nian Yao, terima ajalmu. Ini jelas-jelas monster. Mundur. Putri hebat sekali. Ibu hebat sekali. Menang. Kan sudah aku bilang, mereka itu susah lawan. Sekarang kamu percaya. Siapa sangka Qin Shuang, dia jadi monster. Dia bukan manusia lagi. Sampah. Padahal kamu itu jenderal, bawa pasukan paling hebat, tapi kalah lawan desa, malah pakai alasan konyol. Aku tidak cari alasan, ponakan bisa jadi saksi. Qin Shuang kuat sekali, mirip raksasa juling. Aku beneran tidak kuat. Terus warga desa itu, cara lawan mereka aneh, berani dan kuat sekali. Ibu, sekarang ibu percaya. Semua kata aku tadi, semuanya itu benar. Entah kakak putri itu, pakai ilmu hitam apa. Atau makan pil dewa. Sampai jadi seram begitu. Ibu, Qin Shuang bahaya besar. Kalau dia balik istana, bawa nama menang perang, orang-orang di istana, pasti bakal pindah pihak. Dukung dia dan putra mahkota. Kita harus cari cara, sebelum dia makin kuat, harus habisin dia sekarang. Sepertinya, kirim pasukan tidak guna, malah kasih lawan celah. Harus cepat, cari cara lain. Aku paham. Kalian hebat hari ini. Kepala desa, jenderal sialan itu, kalah sama bubuk cabai, sampai lari takut sekali. Benar. Ini semua berkat Yang Mulia Putri. Istilah satu orang, satu wanita jaga, 1000 orang tak lewat. Kalau kamu tidak atur, latih warga desa, cuma andal aku saja, pasti bakal gagal. Bukan apa-apa. Tetapi setelah ini, Selir Nian tidak diam, dia tidak bakal nyerah. Mungkin ada lagi, cara yang lebih licik. Aku tahu. Jadi aku putusin, mulai hari ini, patroli desa makin ketat, penjaga tambah 2 kali. Iya. Kamu lihat apa? Semuanya, apa kalian sadar? Yang Mulia Putri kita, badannya sepertinya, sudah makin bagus. Beneran? Angin malam kencang. Sedang apa kamu di sini?
Aku tidak bisa tidur, keluar. Tuan Putri. Kenapa kamu belum tidur? Jangan panggil Tuan Putri terus. Sini tidak ada orang. Panggil aku Qin Shuang saja. Tuan Putri. Qin Shuang. Apa yang kamu pikir? Aku sedang pikir. Di sekitar sini, apa ada pembunuh keluarga Nian? Sebab, ini sangkut selamat seluruh desa. Juga aman anak-anak. Anak-anak sangat suka kamu. Aku juga suka mereka. Aku dengar King Ge bilang, kamu tanya Xiao Yu. Apa ingin duo-duo? Aku hanya tanya saja. Hanya peduli anak. Zhou Muyi. Aku tanya kamu, kenapa kamu baik padaku dan anak-anak? Apa hanya karena takut aku hukum kamu? Aku rasa kita punya jodoh. Lagi pula, bantu wanita dan anak memang sudah wajib. Begitu? Iya. Aku sudah lelah. Mau istirahat dulu. Kamu juga cepat pulang istirahat. Target ada di dalam rumah. Saat dia tidur nyenyak, bunuh dalam satu serang. Cepat gerak. Kepala desa dan warga, sulit lawan. Gawat, kita kena jebak, lari. Kenapa baru datang? Aku sudah tunggu kalian. Wah, hebat sekali. Kamu beres semua sendiri? Maling kecil tidak bisa sentuh aku. Cuma begini saja? Berani jadi pembunuh? Uang keluarga Nian mudah dapat. Sepertinya bubuk protein itu sangat sukses. Meski rupa putri sudah pulih, tenaga itu masih ada. Tuan Putri, kami datang selamat kalian. Mana malingnya? Itu. Ada yang cari masalah, Pak Desa. Kurung mereka di penjara desa. Tanya mereka besok saja. Bagaimana? Kan aku hebat. Untung kamu sadar lebih cepat bau dupa itu. Kalau tidak, gawat. Kamu yang bilang cek pintu jendela dan pasang alarm. Zhou Muyi. Kamu tolong aku lagi. Hal kecil saja. Aku sudah janji tidak bakal biar siapapun buat kamu dan anak. Zhou Muyi. Sini kamu. Sini kamu. Akhir-akhir ini, aku banyak pikir. Anak makin besar. Mereka butuh ayah. Sosok yang didik, dan beri mereka keluarga yang utuh. Kamu. Pilih terbaik bagiku. Aku tanya kamu, apa kamu mau jadi ayah mereka? Apa mau sama aku, gandeng tangan? Hidup sama selamanya? Kamu tidak mau? Apa kamu hina aku karena situasi ini? Atau karena anak bukan anak kandung? Tidak, bukan begitu. Aku rasa kamu, Qin Shuang, kamu sangat baik, anak juga baik, aku mau. Aku sangat mau. 1000 kali mau. Benar. Kamu setuju? Benar setuju? Benar. Apa mungkin? Itu dia? Mulai sekarang, kamu orang aku. Suemei. Apa dia itu? Apa? Pak Desa Zhou, orang 4 tahun lalu, pria yang pernah tidur dengan putri. Pelan sedikit, mau satu kampung dengar? Tetapi putri, kamu bilang,
Cari pria itu lalu bunuh. Tetapi, Pak Desa Zhou tolong kita, sering sekali. Kamu masih mau bunuh? Karena dia sudah sering tolong aku tidak mau bunuh dia. Tetapi dia buat aku punya anak, susah lama sekali. Aku harus balas dendam. Tidak sangka, dia orang yang paksa aku waktu itu, aku mau jadi ayah anak. Tahu-tahu, aku memang ayah dia. Sudah, Lupa saja. raja itu tidak punya hati. Jangan cari masalah sama dia. Jujur saja, aku kabur malam ini, apa dia bisa tangkap? Kamu pikir aku bisa tangkap? Hampir sampai di istana. Hapus sikap kamu, jangan santai begitu. Istana sangat ketat, beda dengan di desa, harus hati-hati selalu. Aduh, aku tenang di desa, kenapa ke istana? Kamu ayah anak aku tidak lepas kamu. Paman Zhou, ramai sekali. Rumah di sini tinggi, lebih tinggi dari desa. Ibu, kita tinggal di sini. Iya, Istana itu tempat bahaya. Salah sedikit bisa mati. Sambut putri kembali. bangun semua. Ini Zhou Muyi, Tuan Zhou. Dia tamu istana aku. Kamar putri sudah siap. Kamar pangeran kecil ada di pavilion samping. Kingge, bawa anak-anak keluar. Yuk, Kamu, ikut aku ke sini. Harus serius sedikit. Ini tempat tinggal aku. Istana beda dengan luar. Banyak mata dan telinga. Hati-hati bicara dan sikap. Terutama kamu. Status kamu khusus. Harus jaga sikap. Aduh, aku paham. Cukup diam dan kerja, banyak latih saja. 3 anak itu, jangan sebar status mereka. Bilang saja mereka itu, anak angkat aku. Satu lagi, ingat ini, kamu tidak ada hubungan. Sudah paham tidak? Paham dan ingat. Ayah jadi orang asing. Tanpa izin aku, jangan jalan di istana, putar sembarang tempat, terutama area selir. Kamu punya selir? Kamu masih punya harem. Di sini, bukan cuma ada aku. Kalau kamu asal bicara, aku buat kamu bukan pria lagi. Ada satu hal lagi. Soal malam itu, dan mawar darah kamu itu, jangan sampai orang ketiga tahu. Kalau tidak, aku tidak bisa jaga kamu. Tenang saja. Aku tutup mulut. Aku sudah masuk lingkar elit. Tapi kenapa aku tidak senang? Kami, Xiao Daisy dan Xiao Shazi, salam untuk Tuan Zhou. Tuan Putri suruh kami layan Tuan. Apa? Sudah, nanti, kita jadi teman kerja, jangan sungkan. Tuan, jangan begitu pada kami. Jangan sujud, bangun, cepat. Begini saja, kalian pergi cari apa itu? Beban batu, rantai dan balok batu untuk aku. Tuan, buat apa barang itu? Sudah lama tidak latih. Aku mau latih sedikit. Tidak jadi. Begini saja, mending kalian 2 orang bawa aku jalan keluar. Jangan kasih tahu Tuan Putri. Ayo pimpin jalan, ayo. Itu orang yang Tuan Putri bawa, tamu agung. Kayak tukang pukul. Iya, ini barang bagus, pakai ini saja.
Siapa itu? Lapangan latih bukan tempat untuk orang luar datang. Jenderal, dia ini. Tamu putri. Tuan Zhou. Oh, tamu itu? Kalau dia luka, kami tidak bisa tanggung. Tidak bakal luka. Bagaimana kalau kita tanding? Jenderal, bocah ini tantang kamu. Benar, Jenderal, bocah itu. Tampak lebih kuat dari kamu. Dia memang hebat. Kalau begitu, aku tidak akan segan. Tadi aku kurang teliti. Sekali lagi. Jenderal, tidak apa-apa? Ayo pergi. Aduh, Tuan Zhou. Kamu cari masalah besar. Pengawal kepala Li ini, kerabat jauh selir Nian. Hanya. Cuma luka potong saja, tidak masalah. Penasihat tamu, jelas-jelas dia itu simpanan. Mana mungkin Qin Shuang suka orang seperti itu, preman kasar. Tuan, tenang dulu. Mungkin putri cuma iseng. Cuma iseng, sampai bawa masuk istana, tinggal di rumah putri juga. Aku kejar dia lama. Dia tidak pernah sekalipun suka padaku. Tuan, dengar si Marga Zhou itu cuma punya tenaga besar, tidak tahu aturan. Hari ini di lapangan latihan, singgung pengawal kepala Li. Pengawal kepala Li, itu orangnya selir Nian. Orang kasar. Bagus, aku mau lihat sendiri. Hebat apa dia itu? Putri bawa pria asing, Marga Zhou, badannya sangat kekar, tinggal di istana Lengning. penasihat apa? Jelas-jelas itu simpanan. Ibu, aku tahu soal si Zhou. Ini peluang lapor ayah, Qin Shuang selingkuh. Jangan buru-buru. Kabar Perdana Menteri bagaimana? Putra Perdana Menteri, Xiao Jingyan, sudah lama suka Qin Shuang. Dengar Qin Shuang bawa pria, sekarang dia marah besar. Bagus. Kesempatan kita tiba. Kabarnya, di kamp luar kota, ada wabah penyakit. Benar ada. Tapi, berita sudah tutup rapat. Cari cara, biar wabah ini masuk ke kota. Makin kacau, kita makin untung. Kakak. Dengar kakak bawa Tuan Zhu dan banyak anak. Ada rumor bilang, Adik, kamu percaya kakak? Tuan Zhou punya jasa, dia orang andal. Xiao Yu anak angkat aku. Sekarang, Selir Nian dan Raja Yu sombong. Kita harus susun rencana. aku ikut kata kakak. Tuan muda Xiao Jingyan, ajak kamu bicara di sana. Surat. Tuan muda Xiao, sudah lama kagum sama putri. Mungkin dia punya niat buruk. Apa ini jebakan yang orang bilang? Aku jadi agak semangat. Orang Xiao bilang, kereta sudah tunggu di luar. Oh, aku makin mau lihat, pimpin jalan. Kamu Zhou Muye. Hebat macam apa kamu? Sampai putri lirik kamu? Ai, Cuma orang desa jago silat. Tuan muda Xiao ada perlu? aturan istana banyak. Jangan bikin malu putri. Niat buruk itu, baiknya kamu buang. Maaf, aku tak paham bahasa itu. Apapun kata putri, aku akan buat. Kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Cuma simpanan rendah, berani lawan Tuan muda Xiao. Karena sandar pada kakak, dia jadi berani. Shuang. Shuangku, hati aku buat dia. Tapi kenapa Qin Shuang malah pilih Zhou? Kakak pasti kena tipu dia. Kalau dia tak ada. Dengan semua hebat kamu dan kakak, pasti cocok sekali. Sekarang, Ai, Pangeran, gimana biar Shuang cuma jadi milik aku? itu gampang.
Nanti, saat rencana aku sukses, kakak pasti jadi milik kamu. Cepat lapor. Tutup jalan ini. Sepertinya ini wabah. Aduh, gimana ini? Yang mulia, ibu kota kena wabah. Wabah ini sangat parah. Tabib sudah tak mampu. Banyak orang di sini sudah mati kena sakit. Wajib tutup. Jangan sampai sebar. Ayah tenang saja. Aku akan usaha keras. Tapi area harus tutup. Bila perlu, Ayah, aku rasa ini salah. Tutup itu cara buruk. Yang paling penting, obat mereka semua. Biar tidak sebar. apa kakak tidak tahu, cara stop wabah ini, biar tidak sebar, adalah bakar semua orang sakit itu? Kita harus usaha, obat orang itu dulu. Shuang, kata Pangeran Yu, benar juga. Demi rakyat sehat, korban mereka saja. Ayah, Dengar Tuan Zhou punya tenaga besar. Sekarang wabah serang ibu kota. Waktunya butuh orang seperti kamu. Pangeran Yu, bilang saja mau apa. Aku rasa orang istana suka bicara berputar-putar. Nggak seru. Aku mau minta kamu bantu urus soal isolasi. Lagi pula, Tuan Zhou nggak gampang sakit. Oh, mau aku kerja bareng kamu? Apa pangeran nggak takut malu? Oh iya. Aku lihat Pangeran Yu. Kamu mau aku mati karena wabah ini? Maaf, aku sudah suntik vaksin. Aku nggak takut. Nggak tahu barang bagus. wabah makin parah. Tabib istana nggak bisa apa-apa. Pangeran Yu usul, tutup area secara paksa. Biar mereka mati sendiri. Dia benar-benar jahat. Intinya dia mau bunuh orang. Aku punya cara. Butuh wewenang dan orang. Selama wabah ini, kasih semua orang padaku, serah semua padaku. Baik, aku bakal bantu penuh. Bilang kalau butuh apapun. Begitu saja. Ibu, wabah sudah mulai. Warga ibu kota sekarang takut. Bagus, biar jadi kacau. Bantu cegah pakai orangmu, sambil sebar wabah diam-diam, terutama di tempat putra mahkota. Aku paham. RR. Sudah kontak pihak utara. Iya, suruh mereka cari kesempatan. Dalam situasi kacau, bisa ambil untung. Aku mohon. Lepas kami. Semua dengar. Aku Putri Lengning. Utus untuk selamat kalian. Ikut aku kalau mau hidup. Syukur. Sekarang, antre buat ambil masker. Meski agak sederhana, Lumayan buat cegah sedikit. kedua, bawa semua orang sakit, kumpul di bara kosong itu. Yang sakit ke barat, yang sehat ke timur. Nggak boleh saling pindah, kami bakal bagi makan. Terakhir, sebelum makan dan buang air, sesudah buang air, cuci tangan pakai cairan ini. Paham? Terima kasih Putri Lengning. Wabah ini sangat ganas. Tidak ada obat. Demam tinggi dan batuk. Aku pernah lihat ini. Para tabib, mulai sekarang, ikut cara aku. Semua staf medis, harus semua, pakai masker. Habis sentuh pasien, pakai alkohol. Maksud aku, arak kuat, cuci tangan, lalu, alat makan pasien, rebus agar steril. Iya, Tuan Zhou, cara seperti ini tidak pernah dengar. Yang penting ampuh. Lalu, ini bubuk protein. Namanya, bubuk Jingyuan. Campur ke bubur. Kasih ke semua orang. Biar badan kuat. Antre yang rapi, jangan buru-buru. Terima kasih, Tuan Zhou. Terima kasih, Tuan Zhou. Terima kasih, Tuan Putri. Tuan Zhou orang baik. Kapanpun itu, kalau kita satu hati, Terima kasih, semua masalah selesai. Sini. Tuan Putri.
Wabah hampir Zhou Muyi atasi. Sudah aman. Bagaimana ini? Dasar sampah. Suruh buat kacau diam-diam. Tidak bisa kerja. Si Zhou itu. Caranya aneh, tapi sangat ampuh. Orang kita. Susah buat gerak. Apalagi di mata rakyat, dia sangat populer. Susah buat serang. Tidak bisa tunggu lagi. Kasih tahu orang utara. Bisa mulai gerak. Tunggu. Kontak militer kita. Ikut rencana. Iya. Lapor. Pesan sangat darurat. Pasukan serigala serang batas. 3 kota jatuh. Jenderal Zenbei luka parah. Situasi sangat gawat. Apa? Bagaimana sekarang? Ayah, aku mau pimpin pasukan. Baginda, Pangeran Yu berani. Pasti bisa menang. Ayah, masalah ini serius. Jangan asal gerak. Harus pikir matang. Tuan Putri, apa maksudnya? Apa mungkin? Putri mau ikut perang? Apa di istana ini tidak ada pria hebat? Pangeran Yu mau pegang militer. Ini pasti jebakan. Wilayah utara sedang bahaya. Pangan dan jenderal itu, kubu selir Nian yang pegang. Kakak, apa yang harus buat? Intinya, perang itu soal fisik dan logistik. Aku bisa buat. Ransum tentara. Bentuk kecil, kalori tinggi, cepat bisa tambah tenaga. Itu apa? Singkatnya, yaitu batang energi super. Cara latih tentara ini harus kita ubah. Aku punya sistem latih lengkap. Kamu butuh berapa lama? Beri aku beberapa hari. Oh iya. Aku juga butuh tukang dan tempat oke. Baik, aku bakal bantu kamu. Adik, kita harus cari waktu buat Tuan Zhou. Sambil itu, susup orang ke tentara. Kalau gitu, serah padamu. Putra mahkota, aku pamit. Para prajurit sekalian, benda ini, makan 1, kenyang setengah hari, tenaga bakal lipat ganda. Aku mau kalian. Segera buat ini. Siap. Ayo. Atur napas. Atur irama. Ingat, ini semua. Poin utama tim. Bagus? Aku beri kamu mandat, harus usir suku serigala, jaga aman negara kita. Aku terima titah. Aku tidak buat ayah kecewa. Usir suku serigala, tunjuk kuasa negara. Semoga barang Zhou Muyi ampuh, bisa selamat banyak nyawa para prajurit. Kamu hemat makan. Kirim pangan ke depan sulit. Pangeran Yu sedang cari jalan. Jenderal, barang sedikit ini tidak cukup ganjal perut. Gimana mau perang? Jangan banyak bicara. Meski lapar, kamu harus jaga untuk aku. Bagi barang dari Tuan Putri itu. Jangan berisik, jangan berisik. Jenderal Wah, apa ini? Jangan banyak tanya. Tiap orang ambil 1, makan pakai air. Tuan Putri, dia cari cara dapat ini. Bisa ganti makanan, barang bagus. Malam ini, sesuai surat Tuan Zhou, kirim 1 tim elit. Ikut rencana. Iya. Pencar. Ikut rencana. Buat ribut. Lempar ini. Iya. Tadi malam, perkemahan suku serigala kena serang tiba-tiba. Mungkin hukum langit. Stok makan mereka hancur semua. Kuda perang panik. Musuh saling injak. Rugi parah. Pasukan kita serang balik. Penggal ratusan kepala. Benar ada hal ini, langit restu negara kita. Jenderal Kuan hebat. Pangeran Yu pimpin dengan baik. Ayah, ini jasa aku dan jenderal. Aku susun taktik buat lelah. Niat kurang semangat musuh. Sekarang, sudah ada hasil. Aku minta tambah stok dan pasukan, biar bisa hancur musuh. Ayah, Jenderal Wang lapor, menang perang ini karena ransum baru. Prajurit kenyang dan kuat, bisa serang malam hari. Ransum ini. Aku yang buat itu. Kakak lama di istana. Mungkin salah dengar rumor.
Soal militer, aku punya rencana. Bagus, ada kabar baik, itu bagus. Soal stok dan pasukan, aku minta pihak perang siap. Jangan buat aku kecewa. Aku patuh. Jasa Zhou Muyi jangan kamu curi. Barang Zhou Muyi itu nyata ada guna. Jangan biar dia bantu sombong Qin Shuang. Ibu tenang saja. Aku sudah suruh orang sebar rumor. Bilang ransum itu pakai abu tulang orang. Hasil campur itu, biar ada daya jahat. Prajurit mulai curiga. Tak berani makan lagi. Soal Jenderal Wang, aku sudah putus stok buat dia. Lihat dia tahan berapa lama. Bagus, gimana wabah ibu kota? Cara Zhou Muyi tampak ampuh, tapi aku ikut pesan ibu. Buang racun ke sumber air. Wabah segera balik lagi. 1 cara 3 hasil. Nanti kalau ayah marah, sulit bela Zhou Muyi. Tabib Lin, ada yang salah. Karantina dan disinfeksi jalan terus. Bubuk Jing Yuan tidak putus. Harusnya tidak begini. Tuan Zhou, aku juga rasa aneh. Juga di barak, di pasar, ada soal gosip kamu dan bubuk itu. Gosip apa? Bilang, bubuk ini asal tidak jelas. Pakai abu, 3 orang, makanya manjur. Bisa bawa sial. Sialan dia. Aku pakai kedelai, telur dan herbal, alami tanpa bahan kimia. Omong kosong dia. Aku curiga, ada orang racun. Tabib Lin, mulai sekarang, awas ketat air dan makan kita. Iya, aku lari kerja. Malam makin dingin. Awas masuk angin. Terima kasih Putri. Akhir-akhir ini, wabah ini, ada tanda balik lagi. Aku rasa ada orang main belakang. Aku tahu. Pangeran Yu dan Selir Nian tidak bakal biar kita tenang. Gosip di barak juga kerjaan mereka. Sudah tebak. Aku mungkin bukan orang, tapi mereka benar anjing. Aku paling benci tusuk aku dari belakang. Kamu kalau marah, agak lucu juga. Apa? Ini namanya marah. Lihat. Marah pria sejati. Kenapa? Zhou Muyi, aku tanya kamu, kenapa kamu bantu aku? Sampai mau ikut masalah ini. Awalnya aku takut aku dipenggal. Terus aku pikir, kamu dan anak-anak tidak boleh orang ganggu. Jadi, aku mau bantu. Cuma mau bantu? Terus. Itu, aku rasa kamu baik sekali. Seberapa baik? Sekarang tidak baik. Sudah. Tidur cepat. Besok ada perang berat. Iya. Dia baru saja goda aku. Cepat, selesai tugas ini. Yu Wang kasih hadiah besar. Kerja jahat begini. Aduh. Tangkap. Ketemu barang bukti. Kalian, gimana kalian tahu? Tuan Zhou pintar duga. Sudah tahu kalian mau racun sumber air. Bawa pergi, tanya mereka serius. Yang mulia, 2 orang ini utusan pengurus Yuang. Mau racun sumber air, biar wabah seolah balik. Mau jebak Tuan Zhou Muyi, hasut rakyat. Untung Tuan Zhou lapor, jadi tangkap mereka. Ini bukti dan saksi. Aku kena jebak. Seseorang jebak aku. Ayah, mana mungkin aku jahat pada rakyat laku hal ini. Yang mulia, Yu Wang setia negara. Tidak mungkin begitu. Pasti Zhou Muyi. Sekongkol sama tabib, jebak Yu Wang. Saksi bukti sudah lengkap. Selir Agung masih mau putar fakta. Kalau bukan Tuan Zhou, wabah kota balik lagi. Dampak bakal parah. Tindak begini, sama saja khianat negara. Anak durhaka, wanita jahat, aku kecewa sekali. Aku kena jebak. Ayah, lihat benar. Ayah, jangan marah.
Yu Wang kurung rumah. Tanpa perintah aku, tidak boleh keluar. Selir Nian, kamu balik ke kamar. Tanpa titah aku, tidak boleh keluar kamar. Pergi sekarang. Selir Nian. Ayo pergi. Shuang kali ini berkat kamu dan Zhou. Urusan wabah ini serah semua ke kamu. Butuh orang dan barang, kamu bebas pakai. Harus cepat selesai wabah ini. Aku taat, ayah. Zhou Muyi, kamu sedia jasa lagi. Saudara-saudara, ransum dari Tuan Putri, dan taktik dia sukses. Suku serigala sudah kalah, ikut aku serbu. Serang, 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 serang. Serang, serang. Menang besar, Baginda. Utara menang besar. Jenderal Wang pimpin pasukan. Hancur pasukan utama serigala. Penggal 10.000 orang. Mereka mundur jauh. Serigala minta damai. Kepungan utara usai. Bagus, Jenderal Wang hebat, prajurit kerja keras. Langit berkah dinasti kita. Ayah, perang ini menang besar. Jenderal Wang dan prajurit tentu punya jasa. Tapi ada satu orang lagi. Siapa itu? Dia beri ransum dan taktik lawan musuh. Zhou Muyi. Tanpa ransum dia, prajurit tidak kuat perang. Tanpa taktik dia, serigala tidak mudah kalah. Ucapan Pangeran Yu tadi, cuma mau cari muka. Zhou Muyi? Aku ingat dia. Dia memang punya jasa. Sampai perintah aku, naik pangkat Zhou Muyi, jadi staf kantor perang. Beri emas dan kain. Jenderal Wang juga dapat. Ayah memang bijak. Zhou Muyi, kamu pengacau lagi? Rusak rencana besar aku, kita musuh bebuyutan. Aku rindu masa di desa. Juga Diauke. Tidak tahu apa kabarnya. Ini saat bagus. Sini sepi orang. Tanpa ada yang tahu. Selesai ini, minta hadiah Pangeran Yu. Lihat danau itu? Nanti dorong dia ke danau, biar tampak seperti jatuh. Buat begitu saja. Benda apa itu? Cepat pergi. Apa itu? Kak Diao, terima kasih. Kamu tolong aku lagi. Aku tahu kamu suka Kak Diao. Jadi, aku bawa dia balik. Terima kasih, Paman Zhou. Ini sudah lewat batas. Berani sekali serang pangeran. Dia aman, Kak Diao terus jaga dia diam-diam. Tidak apa-apa. Pergi selidik. Cari 2 Kasim itu, temu mereka untukku. Pasti ulah selir mulia Nian. Jangan buat mereka curiga dulu. Coba kamu pikir, kali ini mereka gagal. Pasti bakal sembunyi, seperti tikus masuk lubang. Kamu mau cari mereka di mana? Benar tidak? Pikirku, tunggu mereka buat salah, lalu kita tangkap semua. Gimana? Baik, aku ikut katamu. Hingga, urus itu. Ibu, Qin Shuang dan keluarga Zhu. Sekarang mereka kuasa, kalau tidak gerak sekarang, mungkin tidak ada kesempatan lagi. Tidak bisa tunggu lagi. Kalau tunggu terus, semua rencana itu bakal gagal total. Harus segera gerak. Aku sudah siap. Sebagian besar pengawal istana sudah jadi orang kita. Penjaga gerbang juga orang kita. Tengah malam ini, kuasa istana, paksa ayah tulis surat tahta. Bagus, ingat. Harus kuasa Qin Shuang, putra mahkota. Juga si muka putih itu, terutama Zhou Muyi itu, dia sering rusak rencanaku. Aku mau cincang dia. Ibu tenang saja. Tanpa ibu suruh pun, aku bakal buat itu. Soal Xiao Jingyan, aku sudah hubung dia.
Dia bakal bantu saat kacau. Bagus. Seret kediaman Perdana Menteri juga. Xiao Jingyan bisa percaya? Ibu tenang saja. Si bodoh itu cuma mau Qin Shuang. Dendam dia pada Zhou Muyi. Tidak kurang dari kita. Bagus. Kerja yang rapi. Menang jadi raja. Malam ini penentuannya. Putri, Tuan Zhou sudah lapor. Tadi siang ada rencana celaka pangeran kecil. Saksi sudah bungkam, tapi setelah selidik, bukti tunjuk Pangeran Yu. Pasti mereka pelakunya. Kondisi ayah baru baik, mereka sudah tidak sabar. Intinya mereka ini, bukan. Anjing-anjing ini sudah nekat. Istana sekarang tidak aman. Patroli malam ini? Apa itu kepala pengawal Li? Dia orang keluarga Nian. Ini bahaya buat kita. Putri, orang kita tidak cukup. Semua sudah siap? Semua gerbang sudah ganti. Orang kita sudah siap. Cuma tunggu sinyal. Waktunya tiba. Gerak sekarang. Singkir pengkhianat, bunuh Qin Shuang. Siapapun dilarang lewat. Ikut aku aman raja. Putri, mereka sudah mulai. Kasih tahu semua orang. Tutup gerbang, siap perang sampai mati. Iya. Tenang, ada ayah di sini. Ada suamiku juga. Aku mau jaga ibu dan kakak. Ada kami juga. Jaga putri. Jaga tuan. Jaga tuan muda. Ayo serang. Kingge, jaga mereka. Kalian di dalam, dengar. Cepat buka pintu dan serah diri. Raja Yu cuma incar bos kalian. Kalian tidak akan kena hukum. Lisan, masuk sini kalau kamu berani. Lihat apa tongkat kakek Zhou lebih keras, atau malah kepalamu yang keras? Cepat dobrak pintu itu. Ada ribut apa di luar? Baginda, Raja Yu. Raja Yu sudah lawan kita. Dia bawa orang masuk sekarang. Dasar anak durhaka. Cepat panggil pasukan. Musuh sudah pegang gerbang istana. Kita sudah kena jebak di sini. Apa langit mau aku mati? Tahan, bantuan akan segera datang. Ada bantuan lagi? Kalau aku bilang ada. Ibu. Ayah benar. Kita punya bantuan. Saudara Diao, ada tugas buat kamu. Cepat balik desa dan cari Hualau dan Menhulu, suruh bawa semua orang jagoan. Cepat datang ke istana sekarang. Masuk istana dan hajar semua orang. Terutama yang pakai baju seragam tentara itu. Kalau sudah beres, paha ayam dan susu protein gratis. Pergi. Yaoge. Ada tabung bambu di kaki elang. Apa ini? Aku saja yang baca. Cepat ke istana bantu raja. Hajar yang pakai baju tentara. Paha ayam sepuasnya, bubuk protein, sampai kenyang. Ini tulisan tangan kepala desa. Iya, ini punya kepala desa. Kepala desa sedang bahaya. Warga sekalian, selama ini kepala desa, Putri sudah ajak kita. olahraga fisik makan paha ayam. Sekarang giliran kita, balas budi pada mereka, ambil senjata, masuk kota,
Tolong kepala desa dan putri. Teman-teman, tolong kepala desa. Stop. Kalian siapa? Ini gerbang istana. Yang masuk bakal mati. Kami dari desa Danbai. Dengar kalian di sini, buat acara realita. Hajar yang pakai baju dinas, kita bakal dapat paha ayam. Kami semua mau daftar. Desa kita, kapan ada nama? Kalau lagi di luar, nama itu buat sendiri. Lagi pula harus lapor asal. Tadi pas jalan ke sini, aku pikir sendiri. Keren tidak? Desa Danbai. Aku desa Jitui. Pergi. Dia tidak kasih. Tunggu apa lagi? Hajar dia. Kapan bantuan datang, aku sudah tidak tahan. Qin Shuang, tenang saja. Aku pasti jaga kamu. Ada apa? Tidak tahu ada apa. Banyak orang liar datang. Kalau kamu tidak datang, mereka bakal serbu masuk. Cuma dia. Baju norak sekali, kayak bukan orang baik. Hajar dia. Kalian siapa? Kamu diam saja, tidak usah tanya siapa kami. Jiat. Teman-teman, ayo serbu. Kenapa tidak ada suara? Luar sana kayak lagi ribut. Ketua, Putri, kalian ada di dalam? Kami datang mau bantu kalian. Itu si Bawel. Teman kita sudah sampai. Teman-teman, kalian datang tepat waktu. Ini hasil kalian, olahraga selama ini? Kerja bagus. Tapi sekarang, bukan saat buat pesta. Teman-teman, ikut aku. Ambil senjata. Serbu masuk ke aula. Bantu yang mulia. Gaya begini, siapa musuh itu? Kendali ayahanda, kita bakal menang. Teman-teman, tangkap orang ini, kepala penjahat itu. Dia. Habis sudah. Pangeran Yu tangkap. Kita kalah. Bagus, aku jadi hantu. Gak bakal lepas kalian. Kamu mau apa? Tadi Selir mau hantu. Bantu Selir jadi hantu. Lalu lawan Putri. Cari mati. Selamat jalan Selir. Sebentar lagi, asal Pangeran Yu. Sukses. Aku bisa selamat Shuanger. Waktu itu tiba. Tuan, gawat. Kudeta Pangeran Yu gagal. Dia sudah tangkap. Selir Nian bunuh diri. Apa? Kalah? Gimana bisa? Nggak mungkin. Mana Shuanger aku? Anak durhaka. Berani kamu berontak? Mau bicara apa lagi? Pemenang jadi raja. Aku tidak punya omongan. Cuma sayang, langit tidak bantu aku. Kamu benar anak baik. Seret dia keluar. Masuk penjara istana. Tanpa izin, jangan keluar. Keluarga klan Nian. Berani berontak, tidak bisa dimaaf. Satu mati satu keluarga. Semua anak buah, hukum berat semua. Baginda. Aku gagal didik anak, aku pantas mati. Anak durhaka Xiao Jing tidak ikut berontak langsung, tapi dekat Raja Yu. Punya niat jahat. Sudah ganggu Tuan Putri. Mohon Baginda, hukum dia juga. Xiao Jingyan. Baginda. Pejabat Zhou. Kenapa berdiri jauh sekali? Ada omongan, maju ke sini. Terima kasih Baginda. Lapor Baginda. Aku pikir, Xiao Jingyan, cuma otak tidak beres. Intinya, cuma jadi alat Raja Yu. Buang ke batas saja. Urus kuda di sana. Biar dia tenang dulu. Ayah,
Tuan Zhou benar. Xiao Jingyan memang salah, tapi belum buat kacau. Apalagi, Perdana Menteri sudah tua, butuh orang buat urus. Putri dan Tuan Zhou minta ampun buat dia. Jadi, Xiao Jingyan, copot semua pangkat kamu, pergi urus kuda utara. Tanpa izin jangan balik. Beres berontak ini, Putri dan Pangeran tenang, setia dan berani. Tuan Zhou Muyi, banyak bantu aku, bawa orang hebat selamat aku saat bahaya, jasanya besar sekali. Baik, panggil sekarang. Desa apa? Jawab Baginda. Desa Danbai. Panggil orang desa Danbai. Masuk aula. Salam Baginda. Kalian orang desa, tapi setia dan berani. Selamat aku saat bahaya, aku senang sekali, banyak hadiah buat kalian. Kasih. Emas, perak dan kain. Banyak tanah subur. Kalian semua, mau kerja di istana? Jadi bos? Nggak mau jadi bos? Kami nggak mau itu. Cuma mau tani di desa. Kalau yang mulia, memang mau kasih hadiah buat kami, gimana kalau minta paha ayam atau daging sapi? Benar kan, Pak Lurah? Yang mulia, aku mau posisi. Posisi itu, nggak usah besar, cukup urus kampung kami saja, aku janji bawa warga, latih tubuh, tanam banyak pangan. Setuju. Desa protein, ubah jadi kecamatan protein, Wang Ershu jadi camat. Camat protein, kasih ribuan kilo sapi, puluhan ribu paha ayam. Terima kasih, Yang Mulia. Hidup yang mulia. Shuang Pak Zhou, kali ini berkat kalian, Ayah sangat untung. langit lindung Yang Mulia. Pak Zhou, kamu banyak jasa kali ini, bahkan selamat nyawa aku mau angkat kamu bangsawan. Gimana kata kamu? Aduh, Yang Mulia, aku ini orangnya, biasanya di desa, sudah biasa santai, kalau jadi posisi tinggi, aku nggak bisa. Kasih yang lain saja. Oh, mau apa, bilang saja. Aku mau Tuan Putri. Putri, kan sudah jadi milik kamu? Aku mau Yang Mulia, nikah kami secara resmi, pesta besar. Baik, gimana kata kamu? Kami sudah punya anak. Masih tanya aku. Bagus, aku restu. Putri Leng Ningkin Shuang, aku nikah sama kamu. Pilih hari buat nikah. Terima kasih, Ayah. Pak Zhou, aku angkat kamu jadi menantu raja. Kali ini, nggak boleh tolak lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Oh, bukan. Ayah mertua. Tuan Putri dan suami. Ada surat dari Beijing. Xiao Jingyan. Iya. Surat itu bilang, dia kasih makan kuda tiap hari, dia dapat banyak ilmu baru, dia tulis buku rawat kuda. Katanya kuda Beijing jauh lebih tulus dari orang kota. Tampak dia sudah temu, hidup yang cocok buat dia. Ayah dan ibu apa kabar? Hari ini kakak Diao tangkap, satu kelinci gemuk lagi. Hari ini makan besar. Boleh. Sini. Cara sehat pejabat Zhou, lihat sederhana, tapi sangat ampuh. Aku rasa tubuhku ini lebih kuat dari sebelum sakit. Suami Putri memang hebat. Aku benar-benar kagum. Aku juga mulai baru-baru ini, ikut kakak ipar latih fisik. Bagus, aku sangat senang. Nanti tahta ini akan aku kasih buat kamu. Kamu harus punya badan sehat. Aku baru sadar sekarang,
negara kuat mulai dari rakyat. Rakyat kuat harus sehat fisik. Kasih tahu perintah aku, sebar ke seluruh negeri, cara olahraga ilmiah Zoma, bangun tempat olahraga resmi. Kuat fisik rakyat kita, harum nama negara kita. Baginda sangat bijak. Kadang aku pikir, benar seperti mimpi, dari hampir mati lapar, sampai sekarang, punya istri anak dan rumah, bahkan di istana raja. Iya, untung dulu, aku paksa kamu. Kalau begitu, soal kamu mau bunuh aku, harus aku hitung sekarang. Apa maksud suami putri? Mau balas dendam padaku? Hukum kamu beri 4 anak. 5, 6, 100. Oh iya, kamu tahu tidak? Ada wanita di negara tetangga, punya 99 anak. Kamu ini, harus beri aku 100 anak. Kamu tidak serius. Hidup ini, penuh kejut tidak duga.